Woi, woi. Oh, red card. Oh, what happened? Waduh, ini ya. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Re, bertemu lagi ya. Ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re ya. Langsung saja tanpa membuang masa. Jadi beberapa jam yang lalu atau sebenarnya dari kemarin sih ya, ini ada ramai sekali kawan-kawan yang meminta saya untuk mereview pertandingan antara Selangor versus Terengganu ya. Ya, kedua tim ini menghasilkan skor yang sama atau draw ya, 1-1. Tetapi sebenarnya ada kejadian yang lebih menarik dari ini dikarenakan ada sebuah insiden, geng ya. Insiden salah satu player Selangor ini diberikan kartu merah kepada referee ya, tetapi player Selangor ini sepertinya tidak bisa menerima hal itu, geng ya. Nah, oke lah, kita akan coba untuk mereview sama-sama seperti apa pertandingannya, karena memang di luar sana itu ada banyak sekali kawan-kawan yang meminta saya untuk mereaction ya pertandingan ini ya. Oke geng ya, langsung saja kita mulai melihat pertandingan seperti apa ya. Tapi Rek seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Rek ya, jangan lupa sholat dulu. Oke, langsung saja kita mulai videonya seperti apa ya. Oke, Piala Malaysia ya 2023, dan langsung saja kita percepat ya. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol, dan ini sepertinya Terengganu mendapatkan penalti ini ya. Oke. Oh, mudah. Oke, Ivan Mahmud ini ya, dengan tendangan penalti 1-0 ya. 1 Terengganu, 0 Selangor. Dan sekarang kita lihat bersama-sama ya seperti apa proses terjadinya gol yang dilakukan oleh Selangor ya. Oke, siapa ini? Saifuan. Oh, berawal dari tendangan sudut ya, lalu ada Saifuan, geng ya. Oke, mantap juga lah ya. Akhirnya skor 1-1, geng ya. Tapi ada yang menarik di sini ya, karena kan ada satu insiden di las-las pertandingan ya. Oke, ini sudah hampir mau selesai loh ini. 94 kan? Nah, loh. Woi. Oh, red card. Oh, what happened? Waduh, ini ya. Oh, Yazan Al-Arab, geng ya. Draw 1-1 ya, tapi sayang sekali di las-las pertandingan, padahal sudah habis ini ya, sudah habis pertandingannya. Yazan Al-Arab ini kena kartu merah ya. Akhirnya hal itu memicu player impor ini untuk menendang menendang referee ya. Harusnya tidak seperti ini. Tuh kan? Sudah selesai. Pertandingannya sudah selesai, geng. Pertandingannya sudah selesai ya. Ini saya netral saja ya, tidak menyudutkan salah satunya, baik itu Yazan atau referee ya. Kejap ya. Kita nonton sama-sama. Kita nonton sama-sama pelan-pelan ya. Bagaimana kronologisnya ya. Nah, sudah ada bunyi peluit. Ya kan? Nah, kalau saya boleh memberikan komentar, geng ya, kalau yang namanya sebuah pertandingan sudah peluit ya atau whistle dibunyikan panjang, berarti itu tandanya pertandingan sudah berakhir ya. Harusnya
untuk kad merah itu harusnya tak ada fungsinya harusnya, geng ya. Kad kuning, kad merah itu tak ada function, ya kan? Karena pertandingan sudah selesai, ya kan? Itu yang akhirnya membuat saya agak aneh sih, karena kan pertandingannya sudah selesai. Kalau referee sih saya lihat tak betul juga lah ya. Dan player impor ini pun ya Al Arab ini ya, Yazan Al Arab ini juga tak betul, geng. Tak betul sekali, karena itu adalah suatu tindakan yang kurang sportif ya. Suatu tindakan yang kurang sportif. Dia melayangkan mengajukan protes yang berlebihan ya. Sampai mungkin referee itu emosi, dia menggunakan kartu merah ya. Yazan Al Arab ini lebih emosi lagi. Ya kan? Kan sudah selesai kan? Dia sudah membunyikan whistle. Ya kan? Tapi Yazan Al Arab ini melayangkan protes yang berlebihan, akhirnya membuat referee ini emosi dan melayangkan. Nah, ini harusnya kartu merah ini kan berlaku ketika di menit awal sampai di last pertandingan. Nah, di last pertandingan whistle sudah dibunyikan, harusnya kartu merah itu tak perlu. Setahu saya guys ya, setahu saya. Tapi kalau saya silap tolong dibetulkan. Kalau saya silap tolong dibetulkan ya. Tolong dikoreksi. Dan akhirnya Yazan Al Arab ini emosi, nah menendang referee ya. Ini juga salah juga sih Al Arab ini ya. Harusnya dia kan player impor nih, geng ya. Player impor, dia bermain di Malaysia ya. Harusnya tidak sampai seperti itu. Harusnya dia bisa mengawal emosinya, karena kan dia player impor, geng. Hello, player impor, lu siapa? Lu kerja lu kerja di Malaysia ya, lu kerja di sana untuk membela Selangor, untuk bermain di Selangor. Lu bermain bukan untuk diri lu sendiri, lu bermain untuk ini nih, lencana Selangor yang ada di dada. Harusnya dia lebih bisa mengawal emosi, geng, ya kan? Apalagi dia adalah player impor, ya kan? Tamu, ya kan? Tamu dia, player impor, harusnya nggak seperti itu harusnya, geng ya. Begitu. Dan juga ini ada satu video. Tajuknya adalah pengadil selepas tamat perlawanan antara Selangor versus Terengganu. Oke, ini ya suasananya. Aduh. Oke, masih apa ya? Suasana menegangkan lah ya, detik-detik setelah adanya insiden red card, ya kan? Karena apa yang dilakukan oleh Yazan Al Arab ini juga akhirnya apa ya? Impactnya ini, geng, memalukan Selangor juga, ya kan? Memalukan Selangor. Dan salah satunya, geng, ya, salah satu puncak anarki, ya kan? Karena sebagai fans Selangor mungkin ya, seperti itu bisa menimbulkan efek, ya kan? Wah, fans Selangor akhirnya juga marah-marah, ya kan? Nah, ini dia. Awalnya kan di situ, geng, awalnya, ya kan? Ya, yang namanya fans kan pasti membela player mereka kan. Nah, itu harus bisa mengawal emosi harusnya ya, terutama untuk player impor. Harusnya, geng, ya. Dengar-dengar sampai insiden referee ini kaca kereta pecah ya. Akhirnya merembet sampai begitu, melayangkan kartu merah. Nah, set. Tapi itu whistle sudah dibunyikan, geng. Whistle sudah dibunyikan, berarti petanda pertandingan sudah selesai. Harusnya red card ini tak perlu dilayangkan harusnya, geng ya. Ini setahu saya, geng, setahu saya. Tapi kalau saya silap, tolong dibetulkan bagaimana aturan sebenarnya ketika referee mengeluarkan kartu merah, ketika selepas pertandingan whistle dibunyikan, apakah red card itu perlu dilayangkan? Nah, kan. Tapi di satu sisi lain, saya pun juga tidak menyokong apa yang dilakukan oleh Yazan Al Arab, ya kan, dikarenakan ya dia tidak bisa mengawal emosinya, geng ya. Harusnya tidak seperti itu harusnya ya. Harusnya tidak seperti itu, karena dia memberikan impact, memberikan contoh kepada
player-player bola sepak yang lainnya, terutama fans ya kan. Nah, akhirnya karena dia tidak bisa mengawal emosinya, nah puncaknya fans juga akhirnya merasa, wah kita harus membela nih player kita di red card. Kena red card, dilayangkan red card dengan referee. Nah gitu geng ya. Ini juga ada satu video yang cukup menarik ya. Saya kutip dari Palatau Bola, tajuknya adalah TMJ Deda Selangor Bazir Duit Rakyat. Waduh, impor Selangor sepak bontot pengadil. Aduh, oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sebelum menekan video ini, admin mahu mengucapkan tahniah kepada Terengganu kerana layak ke suku akhir dan kembali hebat seperti musim 2020. Terengganu ya, mantap. Video hari ini akan kupas dua isu, iaitu kenapa import Selangor sepak pengadil dan TMJ dedahkan parasit di Selangor. Wih. Tindakan pertahanan tengah Selangor Yazan Al-Arab yang menendang buntut pengadil Hasrul Amir menjadi suatu lagi insiden tidak sepatutnya berlaku dalam suasana Liga Malaysia. Aduh. Oke, jangan lupa subscribe ya, geng. Palatau Bola. Aduh. Selangor beberapa kali terlibat dengan kekerasan pada musim 2023, bukan hanya dalam padang malah di kalangan penyokong di stadium. Oh. Yazan Al-Arab adalah pertahanan berpengalaman skuad Jordan yang bakal bertemu Harimau Malaya di peringkat kumpulan Piala AFC Qatar tidak lama lagi. Tapi di musim 2023 Yazan nampak sangat berbeza apabila banyak lakukan kesilapan sambil lewa ditambah gemar mengumpul kad kuning. Intensiti tinggi perlawanan ada masalah mungkin ya. Emosi kekecewaan pada minit akhir menjadi sebab pertahanan Jordan itu tidak berpuas hati dan lepas kepada pengadil. Sebaik sahaja whistle penamat perlawanan dibunyikan, Yazan bertindak agresif dengan memarahi pengadil, menarik tangan dan menolak pengadil sehingga layangan kad merah diberikan. Yazan memberi respon dengan sengaja mengangkat kaki dan menentang buntut bulat pengadil sehingga terpaksa ditenangkan rakan sepasukan lain. Yazan berada di pihak yang salah, tetapi pengadil Hasrul Amir ini juga sebenarnya ada rekod tersendiri. Pengadil ini menghadiri 3 aksi penting Selangor pada 2023, 2 bertemu JDT dan sekali di Liga Super bertemu Sabah. Tiada kejutan Selangor tewas mudah 4-0 kepada Johor Darul Takzim, tetapi kekalahan lawan Sabah 2 penalti diberikan untuk sang badak rebot 3 mata. Namun kisah sedih Selangor tidak berhenti lagi. Penyingkiran Selangor daripada saingan Piala Malaysia di tangan Terengganu meraih perhatian. Pasukan stadium berhantu seri 1 sama lawan pasukan Keropok Lekor, tetapi boleh dikatakan sudah tumpang semasa kalah di kuadra Terengganu. Selangor sebenarnya masih ada misi utama untuk layak ke Piala AFC 2024, tetapi perlu menang semua perlawanan untuk jauhkan dari Kedah. Isu utama kekalahan semalam ialah import yang sangat tidak berkualiti dan import yang bertindak ganas kepada pengadil selepas perlawanan. Di luar padang juga berlaku aksi memalukan apabila penyokong Selangor membaling dan menghujani botol ke dalam padang sebagai protes ditujukan kepada pengadil Hasrul Amir. Apabila ada isu berkenaan Selangor, siapa lagi kalau bukan pemilik sebenar dan peminat nombor 1 gergasi merah Tunku Mahkota Johor. Instagram Tunku kembali bergema dedahkan Selangor mendapat dana RM45 juta dari kerajaan negeri satu musim. TMJ mengherdik pengurusan Selangor yang bercakap buruk kepada Selangor yang lama, tetapi berterusan sebut pencapaian piala sejak zaman Azmin Ali. Jikalau kepada PON tak betul, ekor PON tidak betul diluahkan oleh TMJ kepada Raja Muda Selangor yang menjadi mangsa penipuan orang bawahan Selangor. Ya, itu dia, geng ya. Bagaimana respon kawan-kawan ya? Komentar kalian boleh komen di ruang komentar, geng ya. Ramai yang berkomentar, geng. Nah, contohnya seperti ini ya. Berjuta duit habis pakai duit kerajaan macam ada rasuah. Stadium Saalam pun tak boleh dibalik. Oh iya. Salam takziah buat Scott Selangor. Aku udah cakap Selangor spam duit rakyat tapi korang tak percaya. Nah itu aku no comment lah kalau begitu. Ya kan? Aku dan Selangor pun rasa membazir buang duit beli player tak function seperti Bokie. Belilah player muda berbakat. Nah ini orang Selangor sendiri ya. Harusnya ini player Selangor mengimpor player Indonesia lagi seperti dulu, geng ya. Zaman Andi Firmansyah, zaman Bambang Pamungkas ya kan. Biar lebih
lebih ini lagi ya, lebih berjaya lagi, geng ya. Bagaimana komen kawan-kawan? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Tapi kalau dari saya sendiri, geng, menurut pandangan saya lah ya, dua-duanya salah ini, geng ya. Referee juga salah, player import pun mana lebih salah lagi, ya kan? Harusnya bisa mengawal emosi. Itu juga dengan referee ya. Whistle sudah dibunyikan, kenapa dia harus mengangkat kartu merah? Kan nggak betul juga. Tapi kalau saya silap tolong dibetulkan, dikoreksi, geng ya. Apakah itu aturannya itu betul seperti itu atau bagaimana? Saya tak pasti ya. Oke, Rek, ya sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh reaction, korang boleh follow sosial media saya. Kirim link videonya di Instagram boleh, di TikTok juga boleh ya. Dan akhirnya saya resmi dulu, ada Walonjong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Rek. Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport.